merehabilitasi nama baik Teradu M. Nasir selaku Ketua merangkap anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia hari ini, Selasa tanggal 17 November 2023. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang mulia Ibu anggota DKPP RI, saudara para pihak, pengadu dan teradu untuk perkara yang akan kita bacakan ini, yang saya hormati, yang hadir secara online. Selanjutnya kita akan mulai membacakan putusan terhadap perkara nomor 111/PKI/DKPP _Romawi 9 _2023 teradu Ketua KIP Kabupaten Aceh Singkil. Untuk perkara nomor 101/PKI/DKPP _Romawi 9 _2023, putusan akan dibacakan oleh anggota majelis yang mulia Ibu Ratna Dewi Pitalolo. Dipersilakan. Putusan nomor 111/PKI _DKPP _9 Romawi _2023. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu, memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 136-P_L_DKPP _8 Romawi _2023 yang diregistrasi dengan perkara nomor 111/PKI _DKPP _9 Romawi _2023 menjatuhkan putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh 1. Identitas pengadu dan teradu. 1.1 Pengadu, nama Irfan Effendi, pekerjaan lembaga karyawan swasta DPD Partai Solidaritas Indonesia, alamat Jalan Singkil Subulus Salam, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai pengadu. Terhadap 1.2 teradu, nama M. Nasir, jabatan Ketua KIP Kabupaten Aceh Singkil, alamat Jalan Singkil, Rimo, Desa Selok Aceh, Kecamatan Singkil. Selanjutnya disebut sebagai teradu. 1.3 Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar keterangan teradu, mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan pihak terkait, memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan pengadu dan teradu. 2. Duduk perkara. 3. Kewenangan dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan. 4. Pertimbangan putusan. 4.3 Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti, dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat. 4.3.1 Menimbang pokok aduan 4.1.1 yang pada pokoknya teradu diduga masih menerima gaji dan tunjangan sebagai ASN di Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil pada periode bulan Juli sampai dengan Agustus 2023. Terungkap fakta dalam persidangan, teradu merupakan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan keputusan Bupati Aceh Singkil nomor P.012-14-088-2020 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil atas nama M. Nasir SHI NIP dianggap dibacakan. Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pratama, golongan penata muda _3A. Ditempatkan pada unit kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, Vide Bukti P2. Bahwa teradu mengikuti seleksi penerimaan calon anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil dan kemudian pada tanggal 18 Juli 2023 teradu dilantik sebagai anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil periode tahun 2023 sampai 2028.
bahwa benar setelah dilantik, teradu menerima gaji sebagai ASN pada bulan Agustus 2023 yang ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Singkil ke rekening Bank Syariah milik teradu sejumlah Rp3.233.100. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023, teradu mengembalikan gaji yang dibayarkan oleh Badan Pengelola Kekayaan dan Keuangan BPKK Kabupaten Aceh Singkil ke rekening Kas Penerima Daerah PAD Kabupaten Aceh Singkil dengan nomor 130 dan seterusnya sejumlah Rp3.233.100 dengan bukti pengembalian berupa slip setoran tanda penerimaan dengan nomor 07-STS-2023 yang ditandatangani oleh pengguna anggaran Kepala Dinas dan Bendahara Pengeluaran Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil, serta Kuasa Bendahara Umum Badan Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan BPKK, Vide Bukti T1. Berdasarkan uraian fakta di atas, DKPP berpendapat tindakan responsif teradu mengembalikan gaji sebagai ASN ke rekening Kas Penerimaan Daerah PAD Kabupaten Aceh Singkil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 huruf J dan Pasal 117 ayat 1 huruf N Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, junto pasal 276 huruf B, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen aparatur sipil negara yang mengatur bahwa PNS yang diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural wajib diberhentikan sementara dan tidak diberikan gaji PNS pada bulan berikutnya sejak dilantik. Kewajiban hukum yang dipenuhi oleh teradu dapat mencegah pembayaran dua sumber gaji dari keuangan negara atau daerah yang berpotensi merugikan keuangan negara atau daerah. Tindakan teradu dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Dengan demikian, sepanjang dalil aduan angka 4.1.1 tidak terbukti dan jawaban teradu meyakinkan DKPP, teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 4.3.2 menimbang pokok aduan 4.1.2 yang pada pokoknya teradu diduga lalai dalam mengurus pemberhentian sementara sebagai PNS dan atau cuti di luar tanggungan negara karena telah menjabat sebagai Ketua KIP Kabupaten Aceh Singkil, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan KPU menetapkan teradu sebagai calon anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan keputusan KPU nomor 621 tahun 2023 tentang pengangkatan anggota KIP Aceh periode 2023-2028 tanggal 14 Juni 2023, Vide Bukti T4. Bahwa sebelum resmi dilantik pada tanggal 18 Juli 2023, teradu telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPDSM pada tanggal 3 Juli 2023. Kemudian pada tanggal 7 Juli 2023, teradu berkoordinasi dengan Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil, Saudara Nur Agung Syahputra, yang juga dihadirkan dalam persidangan sebagai pihak terkait. Dalam konsultasi tersebut dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Pasal 278 tentang manajemen ASN yang pada pokoknya menerangkan bahwa PNS yang mengikuti seleksi calon anggota KIP diberhentikan sementara sejak dilantik. Berdasarkan hal tersebut, BKPSDM belum bisa memproses surat keputusan pemberhentian sementara PNS atas nama diri teradu dikarenakan teradu belum resmi dilantik sebagai anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil. Teradu dilantik dan menerima SK pengangkatan sebagai anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 18 Juli 2023, Vide Bukti T2. SK tersebut selanjutnya dibawa teradu untuk mengajukan surat permohonan pemberhentian sementara sebagai PNS kepada pejabat pembina kepegawaian, yakni PJ Bupati Aceh Singkil Martunis. Bahwa kemudian tanggal 20 Juli 2023 teradu menyerahkan dokumen surat akuo ke BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil. Namun pihak terkait Kabid Mutasi dan Promosi BKPSDM menyampaikan teradu perlu menambahkan surat keterangan aktif kerja sebagai syarat permohonan. Saya ulangi,
Teradu perlu penambahan surat keterangan aktif kerja sebagai syarat permohonan pemberhentian sementara sebagai PNS. Dalam sidang pemeriksaan terungkap pula fakta, tanggal 21 Juli 2023, teradu mengantarkan surat akuo ke BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil, yang mana di hari yang sama terjadi masa transisi peralihan kepemimpinan jabatan PJ Bupati Aceh Singkil Martunis ke Dr. Andes Azmi MAP, bahwa selama proses pemenuhan dokumen keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS, teradu mengalami kendala terkait persetujuan. Berkenaan hal tersebut, tanggal 23 Agustus 2023, teradu berkomunikasi dengan Kepala Biro Hukum dan Pemerintahan Otonomi Daerah di Banda Aceh mengenai kejelasan SK pemberhentian sementara, dan teradu diarahkan berkonsultasi ke kantor Regional 13 BKN Banda Aceh, Vide Bukti T9. Bahwa setelah teradu berkonsultasi pada tanggal 8 September 2023, BKN menerbitkan surat petunjuk dari kantor regional 13 BKN nomor 307 dan seterusnya 2023 perihal surat penegasan terkait TMT pemberhentian sementara sebagai PNS karena diangkat menjadi komisioner atau lembaga non-struktural yang ditujukan kepada Kepala BKPSDM, Vide Bukti T17. Surat akuo pada pokoknya menerangkan SK pemberhentian sementara teradu sebagai PNS ditandatangani oleh PJ Bupati Aceh Singkil Martunis, bahwa dalam sidang pemeriksaan pihak terkait Kabid Mutasi dan Promosi BKPSDM Aceh Singkil dan pihak terkait Kabak Hukum Setda Kabupaten Aceh Singkil menerangkan tanggal SK pemberhentian sementara sebagai PNS milik teradu dibuat tanggal mundur atau berlaku surut, yakni tanggal 18 Juli 2023, sesuai dengan tanggal pelantikan sebagai anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil. Berdasarkan uraian fakta di atas, DKPP menilai tindakan teradu yang serius dan bersungguh-sungguh dalam mengurus surat pemberhentian sementara sebagai ASN setelah dilantik menjadi anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Bahwa sikap dan upaya yang telah ditempuh oleh teradu dalam memenuhi syarat pemberhentian sementara sebagai ASN karena telah dilantik sebagai anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil telah sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 1 huruf J dan pasal 117 ayat 1 huruf N Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, junto pasal 276 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen aparatur sipil negara yang mengatur bahwa PNS yang diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural wajib diberhentikan sementara dan tidak diberikan gaji PNS pada bulan berikutnya sejak dilantik. Dengan demikian, dalil aduan pengadu tidak terbukti dan jawaban teradu meyakinkan DKPP. Teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 4.4. Menimbang terhadap dalil aduan pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis teradu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu dan teradu, serta saksi pengadu, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo, dan 5.3 teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan 1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Merehabilitasi nama baik teradu M. Nasir selaku Ketua Merangkap Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota, Si Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idiwa Kadek Wersara Kasandi, Muhammad Tio Aliansah, Yulianto Sudrajat, dan Loli Suhenti, masing-masing sebagai anggota. Pada hari Selasa, tanggal 17 bulan Oktober tahun 2023, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa 7 November tahun 2023, oleh Hadi Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota, dan Yang Mulia Ibu Ratna Dewi Pitalolo masih sebagai anggota. Kepada para pihak yang hadir dalam persidangan ini, baik yang hadir secara virtual maupun yang hadir di ruang sidang ini, atas nama Majelis DKPP, saya mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia hari ini, Selasa 7 November 2023, dengan ini saya nyatakan ditutup.